Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi di acara Ngabuburit bareng LPM. Hari ini kita kedatangan tamu yang banyak. Dan mereka semua adalah punggawa-punggawa Kelurahan Ciketingude. Siapa mereka? Kita sambut Ketua Forum RW, Ketua Koordinator BKM, dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Ciketingude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kong? Sehat Kong? Alhamdulillah sehat Ketua. Pak Suro gimana? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi sekaligus supaya masyarakat juga paham ketiga orang ini punya jabatan masing-masing. Yang pertama ini Ketua Karang Taruna Kelurahan. Pakai ciri sih bajunya nggak dilepas karena memang jabatannya pemuda ya harus punya alma mater. Kemudian yang tengah itu Kong Mawi atau Nawawi, biasa dipanggil dengan Kong Mawi. Beliau koordinator BKM, dan terakhir Ketua Forum Komunikasi RW, Ketua FKRW, Pak Suro. Jadi hari ini Tinggal. talian akad talian. Tadi cerita kesaman Kak. Alhamdulillah ini puasa keberapa? Ke 15. 13, 15, 13, 13, 14, 15, 14. 12 ke 24. 12. 12 ke Beda masam kali, beda masam. 14 Kak. Akasnya tuh kudu ngomong jawab sih di mana emang suara jurik. Beraha ta puasana? 13. Beraha Kong, ayo. Pokoknya tanggal 24. Puasa di tanggal 12. 12. 13. 13. Kurang ke 9-an berarti. Ya, alhamdulillah hari ini jarang-jarang nih di Kelurahan Ciketingude kita bisa kumpul bareng, karena yang selalu disebut ketika sambutan lurah ya beliau-beliau tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua Forum RW, Koordinator BKM, dan Ketua Karang Taruna tadi yang saya sampaikan di saat membuka bagaimana mereka jadi punggawa Kelurahan Ciketingude. Nah, supaya lebih jelas lagi apa tupoksi mereka masing-masing sesuai dengan jabatannya, mari kita kupas tuntas di Ngabuburit bareng LP. Dari Bang Jun dulu kali ya, Bang Jun. Sebagai Karang Taruna Kelurahan Ciketingude, udah periode kedua berarti. Periode kedua. Nah, biar masyarakat yang sebenarnya masyarakat sudah paham lah bagaimana jabatan Karang Taruna itu seperti apa. Cuma ini lebih menebalkan kembali, mengingatkan kembali tupoksi dari Karang Taruna. Mangga, Bang Jun. Kalau untuk topoksi Karang Taruna sendiri ya tentunya kita banyak bergerak di bidang sosial. Karena Karang Taruna itu ya sifatnya sosial, tapi bagaimana kita para pemuda yang ada di Kelurahan Ciketingude ini bisa memajukan tentunya para pemuda yang ada di Kelurahan Ciketingude, baik dari bidang sosialnya ataupun bidang tenaga kerjanya. Insya Allah Karang Taruna bisa menyalurkan apa keinginan yang diinginkan oleh warga masyarakat Kelurahan Ciketingude. Jadi, sorry ya, Kong sama Pak Suro. Jadi tupoksinya lebih ke sosial. Lebih ke sosial. Dan sosialnya itu terkait tenaga kerja dan Tenaga kerja. Banyak sih sebenarnya bidang sosial yang harus kita jabarkan. Ya seperti ada acara santunan. Oke. Banyak sekali. Lebih ke bakti sosial lah. Bakti sosial. Selanjutnya Kong Mawi sebagai BKM. Karena kadang-kadang nih LPM sama BKM kalau dilihat di perdanya dulu fungsinya kayak sama ya Kong ya. Hampir sama. Hampir sama. Nah, emang udah rancu. Makanya kadang-kadang udah itu BKM coret aja katanya, hapus, hilangin. Enggak kok. Ya, baik, terima kasih Ketua. Ya, kalau bicara tupoksi BKM apa sih? Ya, tadi sudah disinggung sedikit. Bahwasannya BKM dengan LPM hampir sama. Baik di masyarakat ya tentu ada
program-program yang dianggarkan atau bisa diserap dari pemerintah Kota Bekasi, baik juga dari provinsi, dan hari ini BKM bisa juga menyerap anggaran dari DKI dalam bentuk bantuan bandeng. Kalau bicara tupoksi, ya hari ini BKM tetap dengan tupoksinya membantu program masyarakat dalam peningkatan rumah tinggal layak huni. Kalau kemarin mungkin ada bahasa Sorry kok, Rutilahu itu rumah tinggal layak huni, rumah tinggal layak huni, bukan rumah tidak layak huni, bukan? itu bahasa itu kita kemas lagi Antara supaya tinggal sama tidak nih. antara tinggal sama tidak itu. Jadi supaya rumah yang kita bangun itu memang rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Oh, siap. Jadi ada perbedaan bahasa di situ, tapi artinya cukup Signifikan. signifikan. Jadi sekaligus menghapus stigma bahwa Rutilahu itu rumah yang bobrok lah, Mulanya bobrok gitu. Jadi tidak layak huninya menjadi rumah tinggal layak rumah huni. tinggal layak huni. Dan semangat BKM bagaimana di Ciketing Udik ini sudah tidak lagi rumah yang tidak layak huni. Betul. Siap. Seperti itu. Selain program itu, Program itu di 2024 yang akan datang kita masih dapat program taman. Tentu saja ini kaitan dengan tanah pasum yang ada di wilayah Ciketing Udik. Namun disinilah kesulitan Kelurahan Ciketing Udik karena memang sebagian besar wilayah RW-nya belum punya pasum. Jadi ketika ada peran pemerintah yang kaitannya harus ada tanah pasumnya, ya di sini lagi-lagi kesulitan. Dan stepnya 2 kali. itu tadi otomatis yang menjadi hak untuk dibangun wilayah yang memang ada lokasi pasungnya. Ya di sini berarti ada di wilayah Taman Raha. Perumahan. Tapi di 2025 kita akan robah itu karena RTA-nya masih tetap taman, tapi kita akan rubah menjadi jali. Salah satunya kita akan dorong di saluran dan juga jalan yang skala prioritas tetapi budgetnya memang terbatas. Kurang lebih di satu titik paling di kisaran maksimal di angka 50 juta. Seperti itu. Keren dong. Selanjutnya Pak Suro sebagai Ketua FKRW tupoksinya Pak. Ya, terima kasih Mas Salim. Pada hari ini berkesempatan bisa hadir di acara ngabuburit bersama LPM. Tupoksi kami sebagai Ketua Forum RW yang mengetuai kurang lebih 9 RW yang ada di Kelurahan Ciketing Udik, lebih pada sinergitas kami mulai RW 1 sampai RW 9. Tupoksinya sama, nggak beda jauh pelayanan pada masyarakat, bagaimana kedepannya Kelurahan Ciketing Udik ini bisa lebih maju selangkah dibanding kelurahan-kelurahan lain. Jadi itu Konsep sinergitas antar RW berarti Ya. FKRW. Jadi forum komunikasi antar RW sekelurahan Ciketing Udik dan Pak Suro sebagai ketuanya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kalau FKRW di Kelurahan Ciketing Udik di kecamatan juga ada FKRW berarti? ada. Nah, fungsi dari FKRW kecamatan berarti skopnya untuk tingkat kecamatan, Betul. FKRW kelurahan tingkat kelurahan. Ini RW-RW di saat apa nih di FKRW itu ya, fungsinya dibutuhkannya? Oh, banyak. Di dalam rapat kan kita harus satu arah ya ke depan. Terus di acara LPM juga harusnya bersama-sama lah di 9 RW kita bisa hadir dan mengikuti tarawih keliling yang diadakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi fungsinya sebagai koordinator dari para RW lah ya. Ya, Jadi kalau ada misalkan satu keputusan yang harus
diputuskan skala prioritas tingkat kelurahan Ciketingudik, berarti di ketua forum RW yang mengakomodir terlebih dahulu untuk jadi satu keputusan gitu. Iya. Kalau bicara tentang 3 jabatan ini, mungkin 4 jabatan lah dengan LPM. Kita di tingkat kelurahan, skala kelurahan, ini kan mau tidak mau harus punya benang merah untuk mengikat sinergitas tadi yang disampaikan Pak Suro. Nah, hari ini alhamdulillah di kelembagaan juga mengakomodir itu sebenarnya. Bagaimana Karang Taruna, BKM, dan FKRW itu di anggaran lembaga pun kita akomodir semua ya. Nah, itu terkait dari LPM, terkait dari masing-masing tupoksi nih, dari masing-masing jabatan. Harapannya juga ada timbal balik, baik itu ke lembaga maupun ke masyarakat umumnya, ataupun ke sesama lembaga kita nih. Misal, itu kenapa tadi disampaikan Pak Suro terkait taraweh keliling, kegiatan yang dibuat oleh lembaga yang pada akhirnya harapannya Karang Taruna, FKRW, BKM, LPM, MUI itu bisa hadir bareng-bareng, bisa mensukseskan satu kegiatan. Nah, kalau tadi colek sedikit terkait dengan kegiatan nanti Karang Taruna, harapannya kan itu mungkin Bang Junedi. Nah, sejauh ini seperti apa sinergitas antar stakeholder yang ada? Silakan. Kalau sinergitas dengan baik dengan OPM, BKM, forum RW, mungkin satu lagi tingkat KRT-nya, ya alhamdulillah selama ini kita masih berkomunikasi dengan baik. Dan tentunya adapun setiap kegiatan-kegiatan, tentunya baik BKM, baik forum RW, baik Karang Taruna, kita selalu berkomunikasi, selalu support gitu Pak. Ya besar harapan saya nanti mereka mensupport saya lagi, gitu kan. Itu harapan saya. Anak muda minta terus. Minta. Ya kalau memang anak muda itu fungsinya untuk minta Pak, bukan untuk memberi. Jadi sinergitasnya Minta. gitu. Jadi bukan sinergitas Saling untuk menerima. Saling menerima terus ya. Nah, menurut Bang Mawi nih terkait di BKM lah posisinya. BKM itu kan tetap 9 pimkol, pimpinan kolektif. RW. Nah, hari ini ketika 9 pimkol ini apakah masih pada aktif tuh? Ya, kalau sore ini kita bahas sinergitas, kita nggak usah jauh dulu ketua nih soal sinergitas bagaimana 4 punggawa sore hari ini duduk gitu. Di internal kepengurusan memang sinergitas itu juga memang kurang terjadi. Hari ini kalau pertanyaan tadi bagaimana dengan Pimkol di Dapil apa aktif? Tidak. Ada beberapa Pimkol yang sama sekali memang tidak aktif. Kendalanya apa? Saya tidak tahu persis kendalanya apa. Yang jelas saya sebagai koordinator ya tetap ketika ada kegiatan saya tetap share di grup kepengurusan gitu. Apalagi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak setiap sore kita lakukan di acara pengabuburit maupun tarawih keliling. Itu informasi saya share ke grup. Jangankan untuk datang, komen di grup aja tidak pernah gitu. Nah, kalau bicara kendalanya apa? Ya mungkin kita sih sujon aja lah. Artinya tidak berprasangka buruk karena mungkin dia sibuk mungkin di kegiatan pribadi gitu. Tapi pada dasarnya saya sebagai koordinator ya tetap selalu info, baik itu kegiatan yang sifatnya kelembagaan maupun kegiatan yang sifatnya umum. Ya seperti undangan ketua yang memang melibatkan rekan-rekan pengurus gitu. Dan semalam juga ketua kan sempat nanya, ini mana nih pengurus di wilayah tidak hadir ya? Di awal sudah kita informasikan itu, tapi ya kita tidak bisa memaksakan. Aja sinergitas hari ini harus dilanjutkan kembali nih. Nah, justru harapan saya Benahi berarti ya.
harus dibenahi. Jadi kalau sinergitas tadi kata ketua Qatar, saya tolong dibantu itu bukan bagian sinergitas kalau buat saya. Bagian minta itu. Sudah. Saya di sini sebagai wasit. Iya, iya. Lalu gimana juga nih buat forum RW terkait sinergitas yang tadi disampaikan? Apalagi pasti lebih sulit ketika posisinya sebagai koordinator forum RW, koordinator para RW, dan RW ini juga punya egosentris kewilayahan yang kadang-kadang keinginannya harus dilebih dahulukan. Itu pasti kerasa nih sebagai forum RW. Bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sinergitas para RW itu? Mangga Mas Rob. Iya. Terkait sinergitas antar RW yang ada di Kelurahan Ciketing Udik, alhamdulillah terkait komunikasi udah nyambung. Cuman ada keinginan kita sebagai forum RW ke depannya, basic di kita kan rata-rata para pengusaha ya. Keinginan kita duduk bareng, kita berbicara lah bagaimana ke depannya perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan bisa bersinergi mengeluarkan CSR. Itu yang belum kami lakukan. Sementara itu adalah sebagian perusahaan sudah pada mengerti. Minimal jalan-jalan yang dia lewati nantinya bisa ada anggaran CSR dari perusahaan-perusahaan yang melewatinya. Nah, baru sekedar bahasa aja kita dengan para RW-RW yang lain, terutama 1, 2, dan 3 ini. 4, 8, 9 oke lah, karena di perumahan ya. Kalau yang lain mah rata-rata ada perusahaan. Jadi kedepannya saya sih sinergitas itu bukan hanya sekedar bahasa aja, pengen ada realisasi bagaimana kedepannya bisa sasaran kami CSR, bagaimana kedepannya RW 1, 2, 3, 4 sampai 9 lah tetap kita datang ke perusahaan dengan dikomandai oleh forum RW, bagaimana nanti CSR yang bakal kita serap minimal buat kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini menarik karena selama ini memang CSR itu kayak makhluk gaib, Kong. Makhluk gaib CSR itu. Jadi seolah-olah di wilayah kita itu karena memang wilayah industri, ya masuk wilayah industri. Bahkan lahan-lahan yang ada sisa sekarang pun kalau kita cek ke Distaru, fungsinya udah masuk ke ruang itu gitu, ruang dunia usaha. Nah, ini yang kadang-kadang jadi keinginan kita sebagai tadi penggawa stakeholder Kelurahan Ciketing Udik ini, sejauh mana sih pengelolaan CSR ini? Apalagi kadang-kadang saya sering dapat masukan, kadang-kadang cuma tumpang tindih nih antara RT RW dan Karang Taruna misalkan. Jadi bahan konflik, belum ormas, Saring sikut ya. saling sikut. Komawi pernah lah jadi ini Karang Taruna juga pasti merasakan. Nah, ini mumpung kita kumpul bareng, apa sih dari keluhannya Pak RW? Kan kurang kompaknya RW. Mungkin kembali nih kita bisa tarik sebelum masuk ke kekompakan, kita harus masuk ke bagaimana mengelolanya sistemnya. Setuju nggak, Kong? Setuju banget ketua. Harus ada wadahnya dulu, Nah. barangkali itu. Walaupun memang forum RW ini oke lah ketua daripada RW, tapi kalau tidak didukung oleh semua holder yang ada di Kelurahan Ciketing Udik, BKM, LPM, Karang Taruna, mungkin berat. Itu yang harus kompak semua yang ada di Kelurahan Ciketing Udik ke depan. Barangnya? Ya, kalau menurut saya sih terkait CSR itu kita harus membentuk wadah ya, dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan ini yang tidak kita ambil CSR. Karena kenapa nggak bisa kita ambil? Kan kembali CSR itu kita itu harus benar-benar mengetahui kemana arah CSR-nya ini. CSR itu kan sebenarnya untuk bidang sosial.
sosial untuk kebaikan warga sekitar yang ada di perusahaan tersebut, entah mau melalui Karang Taruna ataupun forum RW ataupun mungkin BKM. Ya tinggal kita kembali duduk bareng bagaimana Ciketing Udik ini khususnya ada 56 perusahaan yang bisa kita ambil CSR-nya. Cuman kan kita sampai saat ini 56 perusahaan. 56 perusahaan belum kita bisa ngumpul bareng membahas tentang CSR Dari karena sejuta ya udah 56 udah juta. 56 juta. Itu Per hari apa per bulan? per hari Per minggu. hari. Gitu kalau gini CSR mas setahun sekali, Pak. iya setahun gitu kan. Ada yang sampai ke Papua CSR. Nah ini yang mungkin kalau boleh diingat Pak Suro, jadi itu yang pernah saya bahas waktu bertemu dengan paguyuban CSR yang PP ya, yang pernah saya sampaikan. Harusnya CSR ini jadi ranahnya kelurahan. Jadi di kelurahan itu ada ruang tadi terkait dengan pembentukan wadah ataupun ranah siapa misalnya. Jadi supaya tidak jadi carut marut. Makanya harusnya nih CSR ini jadi pemersatu antara Karang Taruna, RT, RW, atau mungkin nanti ada ruang BKM karena posisinya di dalam keinginan tadi yang disampaikan Pak Suro pun misalkan itu minimal jalan yang rusak di arah ke perusahaannya bagus misalkan, bisa jadi BKM yang ngerjain atau bisa jadi Karang Taruna yang ngerjain. Nah hal-hal seperti ini yang saya rasa harusnya jadi apa namanya, harusnya jadi satu manfaat tapi tidak terserap. Bahkan selama ini bukan keresahan saya sebagai ketua lembaga ya, sebagai LPM sendiri seolah-olah hari ini kan jadi tumpuan semua Kebutuhan masyarakat. semua elemen masyarakat terkait dengan anggaran. Pada akhirnya berbicara pembangunan masjid pun kita stuck nih. Sampai 2-3 tahun lagi kita tidak akan selesai pembangunan masjid musola. Makanya ketika ada sumber-sumber anggaran, alhamdulillah terima kasih banyak kepada koordinator BKM yang sudah berpikir jauh bagaimana BKM harus bisa menyerap anggaran lain di kota. Nah, ada ruang CSR, anggaran yang tidak terserap mungkin selama ini oleh kelurahan. Kalau memang harus dikelola oleh forum RW dan Karang Taruna, yuk sinergikan. Dimulai dengan tadi dibentuk dulu wadahnya, lalu bagaimana sistem mekanismenya, penyalurannya. Kan kalau dibahas tentang CSR ini selalu tentang lingkungan. Corporate social responsibility misalkan. Berarti kan bentuk tanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan yang ada di perusahaan. Miris ketika posisinya bentuk sosialnya itu dilempar ke wilayah lain, sementara secara dampak dan lain sebagainya ada di wilayah kita. Saya rasa ini benar-benar harus kita obrolin kembali. Harusnya harus jadi kekuatan buat Kelurahan Ciketing Udik. Bagaimana ada sumber anggaran selain dari yang ada sekarang. Ya justru itu ketua, kan CSR itu sebetulnya hal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan karena memang berkaitan dengan kegiatan di wilayah. Cuman hari ini yang kita bahas nih CSR, tapi kita belum paham nih CSR itu dikeluarkan oleh perusahaan kan ada hitung-hitungannya. Betul. Karena nilai CSR setahu saya itu tergantung juga kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Betul. Semakin dia bagus keuangannya, CSR buat umum pasti semakin besar kan. Nah makanya hari ini kesempatan baik nih kita awali ya, di luar season ini kita duduk bersama lagi bagaimana CSR itu bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Bagaimana cara menggalinya potensi itu. Ya betul, hari ini ketua bilang hari ini semua elemen masyarakat tertumpu ke LPM karena ada nilai uang yang dikelola oleh lembaga itu. Tapi bagaimana kalau uang itu sudah tidak bisa dikelola oleh lembaga? Terus mau jadi apa nih Ciketing ini? Nah berarti kan kita harus mulai nih mencari bagaimana potensi di wilayah kita ini kita manfaatkan. Ya, salah satunya CSR tadi. Terus jangan lupakan juga itu ketua Qatar bagaimana
perusahaan yang di wilayah kita itu terutama soal tenaga kerja. Hari ini jujur banyak rekan-rekan kita tenaga kerja kita terutama anak-anak yang lulusan SMA ketua. Terkadang jangankan untuk kerja, untuk magang aja susah itu. Atau untuk sebelum lulus sekolah itu PKL terkadang susah gitu. Apalagi untuk diserap sebagai tenaga kerja di wilayah. Nah itu harus kita pikirkan. Tenaga PKL kalau mohon maaf kadang kita juga menyalurkan ya, baik kita berkomunikasi mungkin ini yang belum terjalinnya karena chemistry yang belum kita dapat karena kurangnya berkomunikasi kita gitu. Kan. Karena Chemistry belum udah kayak dapat. Kalau emang pacaran. chemistry-nya udah dapat, mohon maaf kayak Pak Rasoro, mau nyalurin PKL nih 2 orang 3 orang, alhamdulillah beliau pun udah bisa menyalurkan. Jadi selama ini, mohon maaf. Iya, Jadi selama ini sudah nyambung dengan perusahaan-perusahahaan. sudah nyambung. Nah selama ini terkait PKL ya, Iya. terkait tenaga kerja. Kalau untuk terkait ketenaga Misalnya, Hmm. sorry, siap. saya nganggur nih besok. Saya mau ngelamar kerja. Saya nyamperin Bang Jun, berapa persen saya diterima di perusahaan? Kalau diterima dan tidaknya kembali ke perusahaan. Dan semua yang penting kita sudah memfasilitasi kalau emang anak Ciketung ini punya kemauan dan dia pengen bekerja, kita ikutin ritme perusahaan. Misalnya kan ada tes dulu atau apa dulu lah. Banyak Sesuai spesifikasinya. spesifikasi di perusahaan. Kayak kemarin kita ada perusahaan yang membutuhkan, tapi saat nilainya mereka anjlok, saya nggak bisa memaksakan Pak, karena spek tadi spesifikasi kita nggak masuk. Standarisasi perusahaannya. Iya, nggak masuk gitu. Udah banyak kayak di CMP masukin dari wilayah 07 dari mana, saat spesifikasinya nggak masuk, kita juga agak bingung. Dan itu menjadi kelemahan warga kita ya pada saat ini. Iya. Nah, terkait itu saya juga sempat berpikir, makanya sempat ada usulan tuh terkait dengan bantuan badan latihan kerja. Nah, Kalau kita konsepnya mau membuat balai latihan kerja, saya ingin posisinya balai latihan kerja yang kita buat itu di Kelurahan Ciketung itu lebih condong siap guna pakai. Jadi siap pakailah. Bagaimana kalau kita bikin BLK itu harus sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Kelurahan Ciketing Udi. Iya. Taruh tuh mesin mereka di BLK. Jadi yang ikut latihan di BLK ini tanda kutip hitung-hitung training. Sudah ngerti melanjutkan. Jadi ketika ada mesinnya. penerimaan karyawan baru itu sudah memahami apa yang harus dikerjakan di perusahaan tersebut. Karena selama ini gagalnya BLK itu karena belum tentu siap kerja. Contoh, balai latihan kerja nyablon. Sementara di luaran tukang salmon udah banyak. Peluang untuk bertahan atau untuk mencari kehidupan dari skill yang dilatih di BLK-nya agak sulit. Nah, itu makanya ketika kita punya konsep ingin membuat BLK, ya memang udah punya target sasarannya gitu. Ya tentunya harus membuat MOU dengan perusahaan Pak. Kalau emang betul-betul perusahaan itu menginginkan dari orang lingkungan 60-40%-nya itu dijalankan oleh perusahaan, saya rasa bisa kita membentuk BLK. Kan sekarang kalau kita membentuk BLK pun yang kita pikirkan itu betul penyalurannya Pak. Karena ya mohon maaf, contoh Sode misalnya ada lowongan sekian, jatah Karang Taruna cuma 2 orang. Sementara yang ngelamar berbondong-bondong Pak. Bahkan bisa sampai ratusan. Padahal yang diminta perusahaan 2 orang. Kenapa? Kadang-kadang orang kita pun udah ada yang ikut bergabung di dalam situ, tapi nggak lolos. Karena mungkin speknya tadi info baik. Spesifikasi. Iya, Spesifikasi yang dibutuhkan. iya, spesifikasi yang dibutuhkan itu kadang-kadang tidak memenuhi target. Apa ada pengaruh mungkin ordal? Ya, kalau Orda saya rasa Ordalnya beliau, kalau Orda enggak Pak. orang dalamnya beliau, Karang Enggak. Taruna. Nggak ada untuk pengaruh Orda. Ya kalau emang sesuai kebutuhan yang perusahaan inginkan, bocah kita ada yang mudah terkadang masuk ya Pak. Ya kita pun tidak menghalangi, bahkan sebelum ke orang lain, sebelum kita masuk ke kelurahan lain pun kita menginfokan ke orang-orang sekitar dahulu gitu. Nah, terkait dengan hari ini
udah jadi tradisi sih ya. Tradisi ini cukuplah CSR, nanti kita bahas lebih maksimal di Kelurahan Ciketing Udik Betul. bersama lurah. Ini ada bagian tradisi yang setiap tahun kita jalankan. Jadi di setiap bulan puasa itu ada tradisi yang namanya duit bulog harus cair. Harus emang, Pikirnya udah beda deh. Waduh, Tapi tradisinya harus itu lah. itu udah jadi tradisi khusus orang Bantar Gebang Iya. tuh, nggak ada di wilayah lain. Jadi tradisi duit bulog harus cair. Nah, selama ini yang tahun kemarin pun sempat ada kendala, bahkan sudah ada aksi terkait karena di masa bulan puasa mendekati Idul Fitri hampir tidak cair sampai ada aksi terkait bagaimana uang bau ini atau uang kompensasi ini berharap bisa dicairkan dan alhamdulillah cair pada waktu itu. Tahun ini seperti apa nih? Ketika kebutuhan masyarakat, apalagi yang namanya dana kompensasi ini jadi satu kebutuhan. Mengingat kemarin kita bahas dengan lurah ada operasi pasar, ya indikator juga bahwa masyarakat kita sedang kesulitan daya belinya terhadap sembako dan lain sebagainya. Pak RW, bagaimana nih terkait dengan pencairan apabila di bulan puasa ini sampai Idul Fitri nggak cair, respon dari masyarakat? Karena mungkin Pak RW lebih banyak mendengar karena sebagai koordinator para RW pasti banyak masukan dari kawan-kawan RW lainnya. Enggak? Iya, betul. Bahwa uang bulog ini harus cair di menghadapi Syawal ya, Lebaran. Jadi para RT dan tokoh masyarakat mengharapkan sekali untuk pencairan di tahun ini atau di triwulan ini. Saya kembalikan juga kepada lembaga sebagai pengelolanya. Kami atas nama Forum RW dan masyarakat mengharapkan sekali dan kedepannya kalau sampai tidak cair ya sisa jangan sampai ada demo ya. Tapi kalau nggak cair ya biasanya sih demo masyarakat mah gitu. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah ya udah kalau emang nggak cair pak kita demo aja. Salah satu bentuk. Supaya Permintaan betul cair. gitu untuk bisa cair barangkali itu. PKI itu harus jadi notis tuh. PKI. Terakhir, harapan dari masing-masing stakeholder, dimulai dari Pak Suro. Ya, kedepannya semoga apa yang saya bicarakan tadi, sinergitas antara stockholder yang ada di Kelurahan Ciketing Udik, baik kelurahan, LPM, BKM, Karang Taruna, Forum RW, RT dan RW, kita bisa bersama-sama lah ke depannya. Bahkan untuk terkait pencairan duit bulog juga di triwulan ini, saya berharap kompak lah bagaimana bisa cair di triwulan 3 ini. Barangkali harapan kami dari Forum RW. Enggak, Kong? Terakhir. Baik, kalau bicara sinergitas, harapan besar saya, sinergitas bukan hanya sebagai simbol, tapi bagaimana sinergitas itu memang kita terapkan di kehidupan kita sehari. Kita hari ini duduk menjadi 4 bagian punggawa Ciketing Udik, tentu ini bagian dari sinergitas. Tapi apalah artinya sinergitas kalau keluar kita dari sini kita saling menghujat di belakang layar kita. Itu saya pikir bukan sinergitas. Tapi sinergitas lebih kepada apapun kegiatan yang ada di Ciketing Udik ini dan kegiatan apapun ya, kalau itu menjadi sebuah sinergitas, ayo kita duduk bersama bagaimana kita bangun Ciketing Udik ini menjadi lebih baik. Ya, kitalah sebagai kuncinya nih di sini. Bukan hanya sinergitas di saat ada kebutuhan, tetapi sinergitas bagaimana komunikasi kita menjalin lebih baik. Bang Jun tadi bilang komunikasi mungkin
kurang tercapai dengan ketua forum ya. Dengan duduk seperti ini berarti kita bisa lebih tingkatkan lagi. Ya saya pun sama dengan ketua Qatar, tetap itu ada kaitannya. BKM dengan Qatar adalah satu bagian karena masing-masing membangun wilayah kan gitu. Tapi tupoksinya berbeda kan gitu. Hari ini ayo kita komunikasikan lebih erat lagi, jangan cuma saling balas di chatan status gitu. Itu harapan saya mungkin ketua. Super sekali dari koordinator BKM ini. Terakhir Bang Jun, sebagai anak muda, Ya, terima kasih sebagai anak muda. Besar banget harapan saya karena Bapak Ketua Lembaga, Bapak Koordinator BKM, Bapak Forum RW ini adalah senior-senior saya. Ya harapan besar saya betul-betul kita itu ingin mensukseskan, mensejahterakan Kelurahan Ciketing Udik tentunya. Itu harapan saya baik komunikasinya kedepannya ini setelah ngumpul ini kita betul-betul terjalin bagaimana kita seperti ngebentuk keluarga. Ada kegiatan pekerjaan baik koordinator BKM, baik ketua LPM ataupun forum RW, ya kita saling berkomunikasi agar tidak terjadinya miskomunikasi. Dan tentunya terakhir saya Karang Taruna di habis lebaran mau punya acara ruang riung yang bertempat di RW 06. Besar harapan saya meminta bantuan kepada ketua LPM, koordinator BKM dan forum RW untuk membantu suksesnya acara ruang Ini riung. sinergitas yang keliru nih. Ini sinergitas yang keliru nih. oke, baik nih. Emang orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Dan hal-hal seperti ini memang Jadi guyonan. harus jadi satu masukan buat kita semua. Kurang nih, harusnya ada lurah nih. Jadi lengkaplah kita di Kelurahan Ciketing Udik. Karena memang selama ini yang muncul di permukaan ya ini orang-orang inilah. Oleh karenanya saya merasa bersyukur di momen ngabuburit bareng LPM ini bisa mengumpulkan orang-orang hebat ini. Mudah-mudahan pada sehat, amin. Amin. Dan tadi harapan bagaimana Kelurahan Ciketing Udik ini bisa jadi sukses, maju dan makmur lah ke depan karena didasari oleh sinergitas, saling nyambung, saling dukung, saling support dan lain sebagainya antar stakeholder. Dan insya Allah semua hal-hal yang kita inginkan seperti di wilayah lain tidak terjadi di Kelurahan Ciketing Udik. Karena satu hal, Ciketing Udik itu yang disampaikan oleh Bang Ece kemarin bukan warisan untuk kita, tapi jadi warisan untuk anak dan cucu kita kelak. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih ketua. Ya, makasih bantuannya ya. Siap. Langgar ya.